qadarullah ternyata memang tanda petik itu bertabrakan, ya, bertabrakan dengan akidah Islam dari segi kajian teologisnya, kajian akidahnya. Ini pemainnya cukup panjang pembahasannya. Nah, tapi yang akan Anda bahas pada malam ini adalah ternyata banyak ya manfaat-manfaat dari akupuntur, bahkan kalau boleh dikatakan ini luar biasa manfaatnya. Ya. Sehingga sangat amat layak akupuntur ini dijadikan sebagai pendamping. Pendamping yang insya Allah cukup ideal pengantar ilmu bekam. Insya Allah ya. Karena akan ada banyak titik-titik ya di dalam tubuh yang tidak boleh dibekam. Qadarullah ternyata insya Allah bisa dilakukan treatment akupuntur. Ya insya Allah. Ya seperti itu. Jadi saling melengkapi bukan untuk dibenturkan. Maka kalau anak pribadi suka mencari titik temu sinergisitas ya. Jadi ada kombinasi atau titik temu agar kedua ilmu terapi ini dengan akupuntur ini menjadi sinergis bukan untuk saling bertabrakan seperti itu. Baik. Ikhwan akhwat ya, para pemirsa yang dirahmati Allah ya. Pada malam ini kajiannya adalah akupuntur, termasuk nanti mudah-mudahan ada sedikit demo ya, untuk bagaimana teknik penusukannya. Ya, siapa Napis mau ditusuk nggak? Ya, Rapi ya ditusuk nanti ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Rapi nggak apa-apa ya. Oke. Nanti ya anak-anak nanti insya Allah jadikan model ya, model yang berbahagia insya Allah ya. Baik. Ini ada screen ya. Ini ada screen. Ya. Oke. Langsung apa sih akupuntur itu? Akupuntur itu apa sih? Akupuntur berasal dari bahasa Yunani yang berarti akus, yang berarti jarum ya. Anapis, tolong ambilin jarumnya deh. Di ruang praktek yang Ahwat boleh, yang Iwan boleh. Ambilin. Ya. Yang berarti jarum, ya. Akus itu, akus, ya. Akus itu jarum. Sedangkan fungtur artinya itu menghujam, menusuk, ya, membelah, ya, masuk ke dalam. Itu. Jadi akupuntur itu dari dua kata, ya, jarum yang menusuk, ya, jarum yang menusuk. Nah, oke, mohon yang mikrofonnya di-mute-kan, agar tidak mengganggu ya. Ini ya. Nah, nanti sama kapasnya ya. Ini ada yang satu cun. Ya. Satu cun, nanti kita ada sedikit demo ringan bagaimana cara menusuk. Nanti ada strategi praktis, tips praktis, teknik praktis ya. Bagaimana nusuk pasien yang dalam kondisi lemah ya, berarti dinaikkan, dihangatkan, dikuatkan ya, ditonifikasi, disetrongkan. Ada pasien yang kondisinya kuat, yang berarti dia disedasikan, dilemahkan ya, atau kemudian dikebawahkan, didinginkan. Jadi ada dua teknik, hati-hati ya, hati-hati karena salah teknik yang berakibatnya fatal nanti ya. Orang sudah kuat dikuatkan nanti bisa nauzubillahi min dzalik ya, bisa terjadi ekses kelebihan yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan antum mungkin pernah ada yang lihat gak film Kiss of the Dragon yang dibintangi oleh Jet Li, bagaimana Jet Li bertemu dengan musuhnya ya, inspektur ya, yang dari Prancis itu, yang dari inspektur dari kepolisian Prancis, bagaimana kemudian ditusuk pada titik ya C1 ya, yang di situ ada titik bagaimana bisa menaikkan dan kemudian bisa menjadikan pembuluh darah pecah seketika. Ya. Masya Allah luar biasa. Anak termasuk yang suka
melihat bagaimana ya teknik-teknik manipulasi, teknik-teknik penguatan, teknik-teknik pelemahan ya pada terapi akupuntur ini. Masya Allah. Tetapi kalau jarum tidak ada, maka bisa digunakan apa? Telunjuk. Bisa digunakan juga jempol. Ini dinamakan sebagai akupressor. Ya, hampir sama. Ya, titiknya, meridiannya, jalurnya, penguatannya, untuk pelemahannya, insya Allah hampir sama. Insya Allah. Nah, sistem akupuntur ini yang dikenal selama ribu tahun di Cina adalah sistem pengobatan dengan cara menusukkan jarum di titik-titik tertentu pada tubuh untuk memperoleh efek kesembuhan dari suatu penyakit. Insya Allah. Ya. Nah, ini sampai belum teredit ya. Insya Allah. Kita background kita adalah background akidah Islam. Sehingga apapun jangan lupa hal-hal yang sifatnya itu pekerjaan yang belum pasti ya, maka dahulukan dengan kalimat insya Allah ya. Kalau tidak salah dari beberapa literatur yang Ana baca ya, Ana belajar akupuntur insya Allah 11 tahun yang lalu ya, dan masih terus belajar sampai sekarang ya, alhamdulillah masih terus belajar. Ini tidak kurang dari 5.000 tahun. Tidak kurang dari 5.000 tahun. Jadi sudah cukup lama. Wajar ya. Bagaimana Pak, lama mana dengan bekam? Lama mana dengan bekam akupuntur? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Tapi ada hadis juga yang mengatakan ya, homsun min sunanil mursalin. Jadi 5 yang menjadi sunahnya para rasul. Yang pertama adalah al-haya, rasa malu. Yang kedua al-hilmi, pemaaf. Ketiganya adalah wal hijamah, bekam. Wasiwak, siwak sikat gigi, wa ta'atur ya, wewangian ya. Berarti sejak zaman Nabi dahulu kala ini sudah ada bekam ini. Ya, tidak usah dipertentangkan mana yang lebih dahulu, bekam ataukah akupuntur. Wallahu alam ya. Tapi kalau disinergikan insya Allah luar biasa. Oke. Lanjut ya. Dahulu yang digunakan untuk menusuk titik-titik tertentu pada tubuh berasal dari tulang, dari kayu, batu, duri hewan, ya, duri-durian, ya, atau tumbuh-tumbuhan yang ada duri yang di situ ada tajamnya. Nah, saat ini benda tajam yang digunakan yang terbuat ada dari emas, perak, dan yang paling populer yang sekarang kita gunakan adalah terbuat dari stainless ya. Ini logam tahan karat ya, stainless steel, dan ini steril ya, ini disposable, jadi sekali pakai ya. Nanti sedikit kita akan demo ya. Ada yang pernah ditusuk akupuntur, ibu bapak yang dirahmati Allah ya? Coba sebentar. Nanti sekaligus sedikit kita ini ya. Coba yang udah pernah ditusuk ya. Ini Ana insya Allah yang sekarang ini diperlihatkan videonya ya. Insya Allah akan Ana kasih tambahan materi dan akan Ana kasih sertifikat khusus ya dan materi khusus ya. Dihitung sampai 3. Yang ketemu langsung Ana lihat video begini ya. Tetapi yang videonya disilangkan maaf, Ana tidak akan memberikan ya. Jadi yang nanti yang ini kan boleh japri. Oke, yang pernah ditusuk ngacung, ditusuk akupuntur ngacung saja nggak usah bersuara, ngacung. Oke, ngacung ya. Alhamdulillah, yang pernah ditusuk ngacung. Ada yang belum pernah sama sekali? Ada yang belum pernah sama sekali? Ada yang loh ya takut dengan jarum loh, ada loh. Ada banyak yang takut dengan jarum ya. Jadi insya Allah ini yang diperlihatkan videonya, Ana memberikan apresiasi, jempol ya. Tapi yang sembunyi nggak apa-apa ya. Berarti ini tipikal, biasanya yang sembunyi begini tipikal pengecut biasanya ya. Bukan menyalahkan ya. Yang tidak mau di ini. Baik. Tamu. Oke ya.
Ada bertemu dengan seorang perwira TNI, artileri Medan, Armed. Jadi ketika tahu akan ditusuk, ternyata dia ngajak berkelahi. Aing mamung sia cenanya. Aing mamung sia. Gak mau aku mah cenah. Lebih baik saya disuruh push up 50 kali daripada saya ditusuk 1 jarum saja. Akhirnya saya akan menggeleng kepala, senyum aja. Dan ini bukan 1-2 kali, kami tipikal klien seperti ini. Jadi cukup banyak ya tipikal klien seperti ini yang ketika dia bertemu ternyata dia sudah apa? Sudah ketakutan duluan. Ambung sieun Udi ya. Bahasa Jawa gitu ya. Udi takut ya. Nah. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah. Ada prinsip dasar dalam terapi akupuntur ini. Ya, prinsip dasar terapi akupuntur ini. Tujuan daripada terapi akupuntur adalah mengaktifkan, merangsang, stimulan, ya, memancing, ya, peredaran tenaga qi, ya, ingat qi, pada jalur meridian, ya, di apa namanya? Di tangan kita sederhana sekali. Oke, dilihat. Ini telunjuk kita ya. Ini telunjuk kita. Ini jempol. Arapi, ambilkan pulpen. Tunggu. Ini adaan enggak? Oke, adaan. Arapi sini, tangan Arapi sini. Ini tangan anak saya. Nah, ya ini tangan anak saya nih. Tangan anak saya. Ini supaya lebih akurat. Ini lihat ada telunjuk ya. Telunjuk patokannya sampai pas di ujung sini. Boleh pegang. Nih, pas di hampir pertemuan ya. Karpal ini ya, karpal ya. Karpal jadi di tulang kita antara telunjuk dengan jempol. Cari pertemuan di sikunya. Nah, sikunya. Di sini ada ya. Ini namanya hegu. Ya, ini titik hegu. Oke, kelihatan ya pulpen ini ya. Titik hegu. Coba masing-masing ya, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah sekarang coba sedikit sederhana, coba pegang. Pegang ya, pegang. Tekan agak dalam sedikit aja. Agak dalam, tekan sedikit, digoyang-goyang. Ada rasa ngilu nggak? Cung, yang ada rasa ngilu nggak apa-apa. Yang ada rasa ngilu ngacung, yang tidak ada berarti yang laki-laki saya doakan Allahumma gfirlahu, yang perempuan saya doakan Allahumma gfirlah. Berarti itu sudah menjadi mayat. Karena orang yang hidup pasti merasakan. Oke? Ya. Berarti orang yang masih hidup akan merasakan. Hanya orang yang tidak merasakan, orang yang tidak hidup, atau dia sudah pernah seduk. Tapi yang seduk pun merasakan, serius. Ya, nah sini ya. Kerasa ya? Apa kerasanya? Kerasanya? Ada nyetrum gitu? Iya. Ada nyetrum ini. Baik ya. Nanti Arapi jangan kemana-mana lah ya. Karena akan. Di sini ada jalur. Di sini ada jalur, contoh nih, di leher anak saya. Sini A. Ya, cukup. Di sini ada jalur. Di sini jalur sebentar. Lupa. Di sini ada jalur usus halus. Ya. Kemudian ininya ada jalur lambung. Ada jalur lambung dekat telinga dan ini jalur halus. Orang yang susah nengok bisa dilakukan pemijatan. Tet. Ke bawah ya. Kanan kiri sampai ke sini, lihat. Ya. Nah, pas ke sini. Nah, pijat di pas ada rangka sini loh. Pijat itu sampai menembus ke belikat. Sampai menembus ke belikat. Sensasi ngilunya. Oke, Arapi jangan kemana-mana di sini, duduk. Oke, ya. Tenang, nanti ada. Iya. Siap. Oke. Ini anak saya nomor 4. Rapi Muhammad Arsyad, alhamdulillah. Oke. Ya. Itu jalur meridian. Nah, meridian itu apa? Meridian itu adalah jalur khayal. Tapi nyata.
jalur hayal tapi nyata untuk membangkitkan energi atau ya mengendalikan energi yang berlebih. Tadi ya, yang terlanjur tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Pada titik balance, ya pada titik terlalu berada di garis. Jadi yang sudah ekses dikurangi, disedasikan, yang defisiensi, yang kurang maka dinaikkan. Ya, itu fungsinya. Nah, ini tidak terdapat pada bekam. Ya, ini tidak terdapat pada bekam. Makanya aku pun dengan bekam amat sangat ideal untuk disinergikan. Insya Allah. Jadi bukan untuk dipertentangkan justru, tapi amat sangat ideal untuk disinergikan. Insya Allah. Oke. Ya. Ada teori yang khusus pada ilmu akupuntur ini, yaitu teori yin dan yang. Yin dingin, yang panas. Ya. Yin itu rendah, yang itu tinggi. Ya. Yin itu kurang, yang itu adalah berlebih. Secara umum seperti itu. Ya. Ada dua sisi yang berbeda, ya, tapi membentuk satu kesatuan. Oh, yin, dingin, malam, gelap, wanita. Yang panas, siang, terang, laki-laki. Sampai sini saja. Ini ada teorinya non-muslim. Ini kitab Ninzing ya. Ada pada kitab Ninzing. Ini jelas ya. Ternyata waria itu tidak ada di antaranya. Betul. Berarti gay, LGBT itu tidak ada. Menurut fitrahnya itu tidak ada. Apalagi Islam. Yang terangkan bahwa LGBT itu tidak ada di dalam Islam. Jadi waria itu ya wanita ataupun manusia dua alam itu tidak ada. Oke. Perbedaan yin yang tidak murni ada bulat tengah dalam sifat dan yang ya yin ada sifat yang ada sifat yang dan di dalam sifat yang ada sifat yin. Oke, nanti sambil dibaca-baca pada modul yang tadi sudah diberikan sama Ahi Aprijal. Oke, ya. Bentar. Ini ada efek kerja akupuntur. Ada efek kerja akupuntur. Ya. Ada perasaan subjektif. Ada rasa nyeri, rasa kesetrum. Ya boleh. Ini rasa kesetrum. Rasa kesetrum. Kemudian sensasinya adalah rasa berat dan rasa nyeri. Efek fisiologis setelah diterapi penderita lebih mempunyai perasaan senang, menghilangkan perasaan tegang dan takut, serta efek pada metabolisme dalam jaringan otak. Oke, sebentar kita ada sedikit demo dan jenengan semuanya, antum semuanya bisa sedikit ada simulasi sebentar ya. Harapin duduk situ. Nanti Bapak. Ya. Ini kan dari sini. Nanti di sini tuh. Jangan diomel-omel, jangan. Enggak, Pak. Enggak tahu. Anaknya jangan Ini yang pertama akan Ana demo ya. Dan sensasinya luar biasa. Ini ada alkohol dulu. Bismillah. Merem? Oke. Iya, Pak. Tenang aja. Ini titik yintang ya. Titik yintang salah satu titik istimewa. Titik yintang ini salah satu titik istimewa. Pusing. Kalau bahasa Malaysia pening. Ini ada beberapa orang Malaysia ikut ya.
pening, sakit kepala, migrain, vertigo, pendengaran kurang jelas. Ya, pening di setiap akhir bulan ya. Dan ketika banyak tukang tagihan kredit datang, maka peningnya bertambah. Ya, ini. Baik. Ini ada terapi yang istimewa. Lihat ya. Ini jarumnya. Jarumnya. Oke, beram. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, Arabnya tenang saja. Ini sudah masuk ya. Tenang aja, Raffi. Oh, udah ketusuk ya. Udah. Oke. Ini kalau di Oh, sakit. tonifikasi ya, untuk menguatkan maka putarnya ke arah kanan. Kalau untuk meredahkan, sedasi, melemahkan, maka putarnya ke arah kiri. Maaf, betul. Kanan, kiri. Ya. Dan di bawah 10 menit dua-duanya. Nah, bagi yang punya masalah, misalnya masalah matanya lelah, ini mau kasih kamari si sate, Bu, si resagi gitu aja. Lupa. Oke. Lihat pasiennya ya. Pasiennya suruh terpejam. Kedip-kedip yang sebelah kiri, A. Nah, kedip-kedip. Yang sebelah kiri dikedip-kedip terus. Nah, ini buat semacam dicas lagi matanya. Di-tune up ringan. Karena tidak mungkin membekam mata. Oke. Tapi tusuk matanya. Oke. Sekarang yang mata sebelah kanan yang dikedip-kedip. Ya. Oke. Lanjut. Dikit lagi. Enggak, udah. Mata Arapi lebih enakan enggak? Iya. Lebih enakan ya? Iya. Yang jelas. Lebih enakan enggak? Ya. Lebih segar? Lebih segar? Lebih jelas melihat uang 5.000, 10.000, dan 50.000 lebih jelas? Iya, Pak. Masya Allah. Oke. Ini cabutnya. Ya. Ini ada teori bagaimana. Awas takut salah. Nanti insya Allah di-share materi ini, tenang aja. Ini teknik tonifikasi, ya. Ini teknik tonifikasi, ya. Dicabutnya, ya. Penusukan sejengkal aliran Q, oke. Cabutnya dia lambat, karena nusuknya pelan. Gimana? Udah beres ya. Darah gak, Pak? Enggak berdarah. Kok bisa gitu, Pak? Oke, Alfi duduk lagi sini. Udah ya, Pak? Belum, nanti lagi. Belum, nanti sabar, A. Ini kan belum, A. Belum, tenang aja. Ya, Masya Allah. Anak saya 5. Ya, bagi yang belum tahu, jadi alhamdulillah kami sering rame kalau ini di rumah. Masya Allah. Oke, lanjut. Ya. Bentar. Ada beberapa ya sebelum melakukan penusukan dilakukan diagnosa. Ada diagnosa kulit, ada diagnosa wajah, ada diagnosa nadi, ya, ada diagnosa pada lidah, ya. Ini alhamdulillah kalau anak itu setiap mau terapi biasanya dilakukan pemotretan lidah klien. Dilakukan pemotretan lidah klien, kemudian nanti di zoom, ya, di zoom, diperjelas, diperdekat. Nanti akan nampak ya bagaimana kemunduran organ-organ tubuh pada klien, dan di situ pula kita bisa menentukan. Masya Allah, diagnosa ini ternyata sejalan dengan hadis yang telah ya kita terima dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Likulidain dawaun, ya, likulidain dawaun. Faidah usiba dawa udai baro'a biidnillahi azza wa jalla.
Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan setiap penyakit bertemu dengan obat yang tepat, maka tunggu izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada perasa ketika penyakit bertemu dengan obat dan terapi yang tepat, ya. Tentu ini memerlukan kaidah-kaidah diagnosa. Ya, tidak sembarangan langsung kita main bekam saja, main tusuk saja. Ana awal-awal belajar akupuntur pernah terapi seorang klien, orangnya tinggi besar, bobot tubuhnya 150 kilo. Jadi ketika anak tusuk, ya titik apa dulu itu lupa lagi ya. Di bagian kalau tidak salah sih itu meridian usus besar, ya, dan dengan meridian ginjal. Ternyata ambruk pasiennya, ambruk shock dia, pingsan, ya. Setelah pingsan belum selesai itu, ternyata muntah hebat. Setelah lihat, oh ternyata memang ini ada kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan penusukan. Sama seperti kita tidak diperbolehkan sembarangan melakukan pembekaman. Ya, orang yang kulitnya keriput, orang yang tensi darahnya di bawah 80, orang yang kemudian hemoglobin darahnya di bawah 9, ini tidak boleh dilakukan pembekaman. Sama seperti kita melakukan penusukan pada akupuntur pula, ya. Seperti itu. Oke, next lagi. Ini ada beberapa diagnosa sebelum melakukan penusukan. Penting ya ini ya, penting nih. Sangat-sangat penting ini. Bila kondisi klien itu birunya agak biru semi-semi, biru langit. Terutama pada wajahnya. Pada wajah dan pada bagian tangan. Maaf ya ini. Bagian punggung tangan. Ini ada indikasi bermasalah dengan liver. Nah, ini ya terjadi penyumbatan karena angin. Dingin ya. Kemudian ini biasanya ada rasa nyeri, pernah mengalami kejang dan ada stagnasi. Ada sumbatan, ada jam, ada kemacetan pada darahnya. Kalau Bapak Ibu, ya Ikhwan Akhwat, pernah ketemu klien yang mukanya merah, sama punggung tangannya, dan merahnya itu lihat sampai ke area lehernya. Pernah ya lihat ya di beberapa tempat sampai dia buka bajunya kan, dadanya terbuka merah. Ya. Kalau anak langsung nyambung itu dengan lidahnya dipoto. Lidahnya anak foto. Ya. Lidahnya anak foto, jepret. Nanti insya Allah akan anak share deh di grup. Ini ada 3 grup. Ya. Ada 3 grup. Cabut yang ini. Yang ke LKP cabut aja. Biar nggak ini. Biar nggak. Nah betul. Nggak apa-apa, biar aja. Jangan dulu main ini, Bapak lagi zoom dulu bilang deh. Biar fokus sinyalnya ke sini semuanya. Ya, oke. Next ya. Biasanya ada masalah dengan ini pembuluh darah, ya. Tapi yang di permukaan dan qadarullah ini pembuluh darah kapiler. Merah ini melambangkan jantung. Biasanya lidahnya berbanding lurus, lidahnya tebal. Catat, lidahnya tebal, kemudian memerah, ya. Kemudian si bentuk warnanya itu dia tidak pucat tapi merahnya merah menyala. Ada masalah dengan jantungnya. Dan berbanding lurus lagi-lagi dengan nadinya. Lihat, nadi ya. Nanti sedikit akan anak kasih simulasi tentang diagnosa nadi ya atau palpasi. Oke. Gimana dengan warna kuning? Warna kuning identik dengan organ limpa. Dalam ilmu akupuntur ya, limpa itu ada limpa lambung ya, ada limpa jantung ya. Tapi yang lebih dominan terkenal adalah limpa lambung. Tapi secara umum memang orang yang sudah nampak bola matanya menguning, ini bukan hanya liver yang bermasalah ya, tapi juga limpa. Ingat,
Biasanya orang yang punya masalah dengan limpa, ya, itu dia ngantuk. Ya qadarullah, ana malam tadi siaran di radio, ya, secara streaming. Nah, banyak yang tidak mendengarkan ya. Apa-apa. Radio Cahaya FM. Jadi setiap malam Kamis 105,3 ana membahas tentang organ limpa. Salah satu indikasi organ limpa lemah itu adalah ya ngantuk jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Ya, tidak bergairah. Kemudian kurang fokus ya, telapak tangan lengket ya. Kemudian ya, tambah bola mata dan wajahnya agak sedikit kuning. Tapi kondisi bagian bawah dada sebelah kanan tidak merasa nyeri apapun ya, dan tidak merasakan lelah. Nah, itu yang bermasalah adalah organ limpa. Gimana dengan yang warna kulitnya putih pucat ya, ada masalah dengan paru-paru. Ini ternyata punya masalah ya, dari beberapa diagnosa masalah dia mudah sekali masuk angin. Dan mohon dicatat sama antum semuanya. Ya, coba nanti julurkan lidah masing-masing. Julurkan ya. Lihat masing-masing lidah. Orang yang punya masalah dengan paru-parunya, saat dijulurkan lidah, maka lidahnya bergetar. Berarti ini punya masalah dengan paru-paru dan rentan dengan angin, terutama angin dingin. Ditambah orang yang punya masalah dengan paru-paru, kalau dia tertidur tidak bisa terlentang, biasanya dia ngeringkel gini ya. Nah, paham ya? Apa ya bahasa Sundanya ngarengkol. Bahasa Indonesianya apa ya? Ngarengkol tuh ya. Artinya nggak bisa tegak lurus gitu ya. Nah, dia ngeringkuk. Nah, betul. Nah, itu ngeringkuk ya. Itu bahasa Inggrisnya ngeringkuk ya. Oke, next. Oke, hitam. Nah, lihat pada wajahnya yang jelas. Ya, hitam, lihat ada masalah dengan ginjal. Orang yang hitam saat dibukakan lidahnya, mohon maaf nih, lidahnya, maka di paling ujungnya nampak agak hitam. Biasanya itu sudah mengarah kepada gagal ginjal. Ya, matanya, dan lihat kantung matanya berat. Gelayut ya. Kantung matanya berat dengan gelayut ya. Ya. Pegang pinggang sebelah kanan atau sebelah kiri, ada rasa nyeri terbakar hebat tidak ketika ditepuk pelan, padahal tepukannya pelan. Tanya pula klien saat dia buang air kecil. Ya, saat dia buang air kecil, ya, apakah lancar, tuntas semuanya, atau ada seperti yang tersendat, atau seperti ada sisa di ujung, mohon maaf ya, ceret gitu. Jadi orang yang ginjalnya bagus itu salah satu indikasinya adalah saat dia buang air kecil, maka yang ikhwan ya, jongkok, nih ya. Jadi si urinnya memancarnya kuat, seperti Shimizu. Tapi ketika sudah ada bermasalah, pas buang air kecil nyata nggak begini. Tapi mulai langsung netes ya, langsung netes. Oke. Wajah ya, warnanya gelap, suram ya, menandakan organ-organ dalam sudah mengalami sakit yang serius. Ya, ini sudah kronis, sakit yang berkepanjangan di atas 2 tahun. Lihat pula pada matanya. Ya, lihat pula pada matanya. Ana beberapa kali ini kita sharing ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sejak tahun 2009, Ana sudah silaturahim, sila ukhuwah ke 28 provinsi dan bertemu dengan ribuan tabib. Ya, ribuan praktisi pengobat tradisional yang sudah puluhan tahun, bahkan ya dia sudah turun temurun. Ya, sharing dengan anak itu. Jadi anak kepada mereka mengajarkan tibun nabawinya, dan mereka kepada anak mengajarkan ilmu-ilmu empirisnya tradisional. Ya, yang kekayaan skill kearifan lokal. Masya Allah. Beberapa di antaranya ini nyambung ternyata dengan ini. Kang Rahmat,
Kalau antum bertemu dengan pasien, wajahnya sudah gelap, catat. Ini penting ini. Ya. Arapi, boleh kesini lagi sayang? Boleh kesini lagi. Ya, ini. Jadi terkenal, Pak. Iya. Oke. Biar nampak ya. Nah, sip. Lihat ya semuanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat. Ini pasien gelap. Lidahnya julurkan. Nah, ternyata sudah nampak di lidahnya seperti cukup biar ini. Lidahnya ternyata dia sudah tidak ada cahaya. Wajahnya pun cahayanya tidak ada, matanya. Kemudian pada matanya ternyata pasien seperti banyak bercak-bercak minyak yang bergelombang. Ya, wajahnya tidak ada cahaya lagi matanya. Si pasien kita suruh senyum. Nah, catat ya. Bertemu dengan kondisi semacam ini, anak kan sering panggil ke rumah sakit. Ini pun besok banyak panggilan ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Bahkan pasien terjauh kami ya, qadarullah dari Jerman Timur tidak percaya dengan agama. Ya. Allah subhanallah ya. Kalau di Indonesia yang terjauh kami terapi di daerah Jayapura dan Merauke ya, Masya Allah. Ternyata yang tidak akan patah amanah setelah berjabat tangan. Assalamualaikum, saya Rahmat. Dengan siapa ini? Dengan Rapi. Suruh senyum. Kalau dia tidak bisa senyum, poin pertama, 2 kemungkinan. Ya, ada gangguan non medis atau gangguan jin, catat. Ya, atau juga psikis, dia sudah depresi. Tadi persis datang, pemakai narkotika. Kami tadi terapi pemakai narkotika, ya. Dan sekarang Kang Aprijal pulang dan qadarullah memang jadwalnya Ana. Jadi tadi yang terapinya Kang Aprijal diagnosa dulu, ternyata pemakai narkotika sekaligus dia cimeng ganja. Nauzubillah ya. Akhirnya dia gitu kan ya. Sudah mengarah kepada skizofrenia. Apa skizofrenia? Gila. Ya, sudah gila. Atau ya, kalau pasien tidak mau senyum, catat. Pertahanan tubuhnya lebih dari 70% sudah tidak ada. Imun tubuhnya sudah tidak ada. Senyum. Oh, udah nggak mau. Senyum. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Punya gangguan jin, dibacakan doa saja udah ada reaksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabban nas, adhibil basyai fihi anta syafi, la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Nah, ya, oke. Wajahnya gelap, suram, ya. Tidak ada mengkilap, tidak jernih. Ya, lihat ini. Lanjut ya. Oke. Setelah senyum, perhatikan diagnosa yang kedua. Gunakan punggung tangan kita. Gunakan punggung tangan kita. Ingat baik-baik. Raba sisi leher sebelah kanan dengan sisi leher sebelah kiri. Ya. Boleh antum sendiri semuanya diraba juga. Apakah antum semua juga ada kelainan? Jangan-jangan selama ini mak-mak yang suka galak sama para misuanya karena ada kelainan. Ya. Ataupun para suami-suami yang selama ini pelit kepada pasangannya ada kelainan pula. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita ya, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ingat, manusia normal atau yang pertahanan tubuhnya normal, masih strong, masih kuat, imunnya masih kuat, maka ya suhu tubuh sisi kanan sebelah leher dengan sisi kiri sebelah leher, ya leher sebelah kiri dan leher sebelah kanan sama-sama seimbang suhu tubuhnya. Ini hangat pula. Ingat punggung tangan. Ya, bukan pakai ini, tapi punggung tangan. Hangat. Gimana, Pak? Kalau yang satu dingin, yang satu panas. Ya.
Ada dua kemungkinan lagi-lagi. Dia terkena penyakit non medis, ya, bisa karena psikis, bisa karena depresi, stres. Yang keduanya bisa karena gangguan jin. Ya. Yang keduanya, maaf ya. Yang keduanya adalah tadi penyakitnya ternyata dia sudah mengarah kepada kronis yang hampir menghilangkan seluruh pertahanan tubuhnya. Artinya sudah ada perjalanan ke arah Oke, ya. Apalagi? Sekarang pasien dalam keadaan koma. Pasien dalam keadaan koma. Pasien dalam keadaan pingsan, ya. Pasien pingsan, koma, drop atau shock. Bacakan ya ayat-ayat ruqyah dasar. Ayat ruqyah dasar, Al-Fatihah atau azan dulu 3 balikan, ya. Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi dan muawizat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ya. Orang yang dia masih punya pertahanan, catat ketika dibacakan ayat-ayat tadi, dengarkan baik-baik ya. Kalaupun dia dalam keadaan koma atau pingsan, maka nanti jari-jemarinya akan bergerak. Paham ya? Ini otomatis ini. Ini nggak bisa direkayasa ini. Nanti antum buktikan sendiri. Ya, antum buktikan sendiri saat antum nanti berhadapan dengan klien seperti itu. Bunyi tak 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 ya. Oke? Ya. Tetapi ketika dibacakan sudah tidak ada reaksi sama sekali, bahkan ada timbul ngorok, maka pertahanan tubuhnya sudah loss. Dia sudah mengarah ke ajal. Oke? Apalagi berikutnya, ya. Si pasien kan terlentang biasanya ya. Ya, 100% terlentang itu pasien dalam kondisi seperti itu. Maka ambil kedua tangan kita di bawah pinggangnya pasien. Ya, jadi kalau diibaratkan, ya mohon maaf ya. Ini si tubuh pasien misal. Ya. Maka kita tangan kita di bawahnya. Oke. Angkat sama kita. Kalau klien tersebut masih punya pertahanan tubuh, maka bisa terangkat. Ya. Dan harapan hidupnya masih tinggi. Tapi kalau sudah tidak mampu diangkat, ya, 99% mengarah kepada ajal. Mohon maaf, para hadirin yang dirahmati Allah, bukan anak ingin sok tahu, tapi itulah empiris yang kami temui selama ini. Dan catat, kami menemuinya sudah ribuan pasien. Ya, bertemu pasien. Sekitar ada beberapa minggu yang lalu. Ya, ketika bertemu, diantar sama keluarganya, pakai ranjang tindakan yang didorong itu, didorong itu, dia di rumah sakit. Ini beliau salah satu pengurus dari pondok ya, dari pesantren. Ketika anak raba, anak lihat matanya, tenderbin matanya. Oh sudah. Kemudian, apa nih tindakannya Pak Rahmat? Kalau kalian seperti ini, kita talkin saja dengan ruqyah. Ruqyahnya bukan ruqyah yang keras ya, bukan ruqyah yang keras, Allah, bukan. Ruqyahnya lebih bersifat soft, lebih bersifat lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf kalau di antara antum ada yang nanti merasa reaksi, ya, enggak apa-apa, pegang dadanya dan kemudian perutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ulangi. Kemudian dibacakan surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasya rabbah. Nyaman, azankan lagi, nyaman. Bimbing untuk membacakan 2 kalimat syahadat, ya. Qadarullah, ya. Dan itu bukan 1 2. Sekali lagi ya, itu sudah ribuan klien. Ya, sudah ribuan klien. Ya. Nanti dibahas pada sesi kita studium general, ya, tentang permasalahan dan diagnosa klien, insya Allah. Oke, lanjut ya. Ini ada diagnosa nadi, ada palpasi, ya. Selanjutnya nyambung pula dengan lidah tadi, dengan wajah tadi, dengan mata tadi, ya, dengan juga sen pengamatan, bisa juga dengan kuku, ya. Satu di sana. Nah, nanti Rapi boleh sini. Rapi, sini. Lagi ada contoh studi kasus. Nih ada Rapi Muhammad Arsyad. Ini diagnosa nadi. Oke ya, kemerahan Coba diganti dulu, warnanya jangan merah. Baca nggak, Pak hadirin? Baca ya? Baca. Lemes amat, Bu. Nah, Ibu dalam keadaan kondisinya yin, Bu, ya. Dalam keadaan lemah, Bu. Ini nadi kiri dengan nadi kanan berbeda. Sudah diam. Oke. Ini nadi pada kiri. Ini ada Chun, ya, Guan, Ci. Ada Chun, Guan, Ci. Chun ini mewakili organ jantung. Ya, ingat tangan kiri loh. Chun mewakili organ jantung. Ya, Guan mewakili liver. Ya. Kemudian Ci ginjal kiri dan usus halus. Oke, ya. Ini. Nadi Chun pada tangan kiri atau jantung lebih kuat detakannya. Dalam hitungan sederhana dalam 10 detik ya. Minimum 10 hentakan. Maksimum 15 hentakan. Di bawah 10 berarti kondisinya sudah mulai defisiensi. Ya. Ada di permukaan, kuat, cepat. Itulah ciri khas nadi jantung atau Chun. Ya. Tapi kalau di bawah 10 berarti kondisinya dalam keadaan defisiensi, dalam keadaan drop klien. Ya. Nyambung, lidahnya dilihat juga lidahnya, bawah lidahnya. Nah. Oke. Ini mulai agak merah nih anak saya nih. Jadi mulai ada sedikit-sedikit sumbatan. Ini kelas 4 SD tapi tingginya hampir sama dengan saya. Tapi Muhammad Arsyad ya. Berarti sudah mulai layak dibekam. Paham ya? Sudah mulai layak dibekam. Oke. Nadi Guan, detakannya lebih rendah. 5 sampai 10 detakan dalam 10 detik. Sederhananya. Kemudian nadi Ci, ya, itu yang normalnya adalah 1 hingga 5 detakan dalam 10 detik. Ya. Berarti makin tidak teraba. Nadi ginjal, kalau ginjalnya terabanya kuat, biasanya dalam keadaan panas, kurang minum, ada masalah dengan ginjalnya, ada infeksi, ada radang, ada batu, dan sebagainya, dan sebagainya. Gimana dengan liver, Pak? Liver kalau lebih dari 10 detakan, biasanya banyak orang yang ahlu begadang. Anak qadarullah pernah membekam rombongan para pemancing. Pemancing yang suka kali-kali itu yang di kolam-kolam.
Ketika neraba, nah di lipernya semuanya letakkan di atas. Ternyata mereka ada yang kuat 2 hari 2 malam nggak tidur, mancing. Bertemu pula ternyata ya dengan orang-orang yang ahlu catur. Yang pada biasa main catur dan main remi, opat hijian, atau main QQ, balak genep. Balak genep. Ya. Ternyata nadinya pada kuat. Atau bertemu dengan security yang sip-sipan. Ya, dia security piket malam, piket pagi. Nah, qadarullah ketika pas diraba itu nadi guannya kuat. Ternyata dia suka begadang. Jadi orang yang begadang dia kuat ininya. Atau catat, dia konsumsi obat-obatan kimia jangka panjang. Dia konsumsi obat-obatan kimia jangka panjang. Nah, ini ya. Ini diwaspadai. Berarti yang seperti ini yang panas, cepat di permukaan, ya, kuat, amat sangat layak dibekam. Oke, sekarang napi sebelah sini tidak. Ini nadi yang sebelah kanan. Ini kiri. Tadi kanan, tadi kiri, sekarang kanan. Beda. Ya. Yang kanan ini adalah pas titik cunnya adalah paru-paru. Yang kuat biasanya dia perokok. Ahlu udud wal hisab. Nah, ini ketahuan ya. Atau dia pernah ada riwayat, naudzubillahi min dzalik, seperti pasien yang tadi, ada riwayat dia pemakai narkotika. Ya, paru-parunya sudah mulai bermasalah. Apalagi, ya, biasanya dia ada asma, punya sakit asma atau sesak. Nanti ada yang mau saya share video 2-3 gerakan menghentikan asma, mau tidak? Ya. Yang mau boleh ngacung. Ya, yang mau boleh ngacung. Mau, Ustaz. Oh, mau, makasih. Mau aja, Mau, Ustaz. Mau aja, mau banget? Mau banget, Ustaz. Mau banget. Nah, ini tanpa Mau sangat banget. hanya Mau banget. udah cukup, makasih. Oke, next. Ya. Ini yang asma, yang TBC cenderung panas. Ya, tapi unik bronkitis dia cenderung dingin. Ya, bronkitis mudah masuk angin, dia cenderung dingin. Cenderung tidak terdetek. Nah, ini bagus detakannya. Tapi antara nadi kanan dengan dari kiri itu lebih kuat yang kiri karena lebih dekat dengan alur jantungnya. Ya. Kemudian pada titik guan itu ada SP atau limpa. Oke, bisa di-mute kan? Ini dekat dengan oke. Di-mute sebentar. Oke, lanjut. Kuan, limpa. Tadi ya. Tidak lebih kuat daripada yang sebelah kiri. Jadi limpa rata-rata lebih lembah ketimbang nadi liper atau pada guan sebelah kiri. Ci, nah ini uniknya. Ci ataupun nadi sebelah kanan pada ginjal hampir biasanya dominan ya, kebanyakan itu lebih kuat pada nadi kanan pada bagian ginjal atau ci. Karena ginjal kanan adalah ginjal yang pertama kali lelah. Ya, terutama pada laki-laki yang di atas 15 tahun atau yang sering menahan kencing. Nih, hati-hati yang sering menahan kencing ya. Dan jarang minum. Ya, ini ada buatkan kopi. Kopi sepel. Ya, 7 elemen. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini ya. Lanjut juga, ini pada telapak tangan. Mana tadi pulpen ini? Ya, lihat orang yang punya masalah dengan paru-paru di sininya membiru. Biru ya. Ya, oke. Kemudian, ya, yang punya masalah lambung
sebelah sininya. Oke. Jadi boleh ditekan sama-sama yang sebelah kanan, sebelah sininya lihat. Ada yang sudah merasa ngilu nggak? Nggak boleh dusta, jujur semuanya ya. Oke, jujur semuanya. Ini apa yang dirasakan? Apakah ada yang merasa ngilu nggak? Bapak Ngilu. Ibu yang ada yang ngilu ya. Berarti ngilu atau tidak, Bapak Ibu itu tergantung amal perbuatan Bapak Ibu sendiri. Baik ya. Oke. Pegang sini ya. Ya. Oke, cukup. Kita next. Ada beberapa titik-titik istimewa. Ada titik GF 26. Ya. Ada titik GF 26 di sini. Sini, lihat. Enggak, tenang aja. Oh, enggak. Sini ya. Nih pas. Ada nampak ya, Ibu Bapak? Baik, coba saya. Nah. Ini nih, sini GF 26. Orang yang pingsan saat dibekam, maka tekan sini pelan-pelan. Atau titik ini pun ditekan pelan-pelan. Coba sama Bapak sama Ibu dirasakan. Ketika ditekan merasa ngilu, udah sakit hebat, berarti sudah ada gejala sinusitis. Ini tadi Mbak Diajeng Sulasmini di Hong Kong, dia live streaming dia. Terapi tentang sinusitis sana ya, dengan akupuntur. Ya. Ini Mbak Sulasmini, ini Qadarullah ikut ini. Ini ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia juga ini ya. Dari Mesir juga nih malam ini. Streaming pada malam ini lengkap ini, mancanegara. Oke, pegang sini. Ada yang mulai merasa sakit. Ini juga titik ini adalah titik untuk membantu saat sedang proses terapi gurah. Berarti banyak sekali manfaatnya ya. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama para ikhwan yang sedang meruqyah akhwat, ya. Kemudian si akhwatnya reaksi, wah, reaksinya kan nggak boleh disentuh tuh. Maka boleh tusuk titik ini sambil bacakan doa-doa kesembuhan, doa-doa ruqyah, ya. As'alullahal adzim, Rabbal arsyil adzim ayyasfiyakum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatagis. Tusuk bismillahirrahmanirrahim. Putarnya boleh kemana saja. Itu biasanya dia akan reaksi. Kemudian ya inilah luar biasanya terapi apapun kalau dilakukan oleh seorang muslim yang hanif. Maka akan menjadi ada nilai tibun nabawinya. Ya. Coba kalau dilakukan sama yang non muslim, maka biasanya nggak ada efek. Tapi ketika diterapkan oleh seorang muslim, efek Bu. Atau itu biasanya dengan batang bidara, tentu dia akan reaksi. Ya, oke. Next, ini ada kelemahan tenaga hayat pada 5 organ utama. Oke, rapi ini lagi. Iya, Pak. Ini mulai ada diagnosa lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di chat ya. Tertulis. Ini yang pertama pada lipat lagi-lagi. Ini matanya merah, matanya kuning, berpasir, mata buram, mata kering, kuku pecah-pecah, mudah patah, kering dan berlekuk, berkelok-kelok. Pikiran tidak mood, tegang, emosi mudah tersinggung, frustasi, sedih, mudah sakit, ya. Kram, kejang. Oke. Ini malam tadi yang Anda bahas di radio juga sama seperti ini. Salah satu masalah kita sering merasa lelah, ya, tidak mood adalah karena masalah pada organ liver. Oke. Ini pada jantung. Ya. Lihat, lidahnya berwarna merah merona, mengembang sehingga mudah tergigit. Ada nggak yang saat makan sering tergigit? Oke. Kita rasa berkurang pada lidahnya, tidak bisa membedakan mana rasa durian, mana rasa terasi. Ya, mana durian, mana rasa terasi, nggak bisa membedakan. Kalau corona mah pada penciuman, masa jantung mah pada lidah. Kemudian telapak tangan sering berkeringat dan telapak kaki sering kaget. Ya, apalagi ya sering sesak napas, dada sebelah kiri sering rasa nyeri. Oke, beberapa indikasi ya lemahnya organ jantung. Pada limpa, ya, hilang selera makan, kurang daya ingatan, sering demam panas.
Kena leukemia, nauzubillah min dzalik, ya, leukemia, kanker darah, ya. Tadi ya ngantuk pada pagi hari hingga siang hari. Oke, ginjal, ya. Ini pendengaran sering nging, ada yang sering nging nggak? Nging gitu ya. Tiba-tiba, ini bukan ada yang ngomongin, kita sering salah kaprah. Hah, pirasat ada yang membicarakan aku, ada yang membicarakan aku, bukan ya. Kita kan sering dikait-kaitkan dengan seperti itu. Hah, ada yang ngomongin aku, aduh gimana ya? Atau jangan ada yang memberi aku nih di grup tetangga WA sebelah. Ah, tidak lah ya. Kemudian sakit pinggang dan telapak kaki air kencing berlebihan, sering ada buih pada air seninya. Kemudian ya gigi dan tulang sering rasa nyeri, rambut tipis rapuh. Ya, lihat pada kuku juga bisa bergelombang. Ya, kuku bergelombang. Jadi boleh dilihat pada kuku masing-masing. Oke. Pada paru-paru maaf, kelemahan di paru-paru dapat lihat pada hidung, penciuman, sering berlendir, mudah bersin, ya. Oke. Ini kita percepat saja. Ini ada titik-titik istimewa. Tadi yang sudah dicontohkan. Titik yintang yang pertama. Ini beberapa titik-titik istimewa. Yang pertama adalah titik cintang. Di antara persis dua alis. Ya. Sakit kepala bagian depan. Ini indikasi atau manfaatnya sering merasa pening. Ya. Atau pusing. Pusing bahasa Malaysia artinya berputar-putar atau jalan-jalan. Ya. Pada hidung, gejala polip, hipertensi, migrain vertigo, kemudian gangguan mata, ya, mulai buram, mulai kabur, ya. Tapi jujur ya, kita sering-sering aja. Nih Mas Amir ya, ini dari Brebes ya, Mas Amir ya. Coba antum tempelkan lintah nih Mas di sini Mas. Ini tempelkan lintah. Jangan yang gede, yang kecil aja. Nih, ini ilmu ya, ini ilmu nih. Ini anak kasih bocoran. Anak kasih bocoran tentang ilmu luar biasa ini. Lintah persis pada titik ini. Gigitkan. Lintahnya lintah Hirudin medicinalis. Lintah khusus untuk terapi yang sudah dibudidaya. Yang kecil aja, jangan terlalu besar. Gigitan lamanya 20-30 menit. Lepasnya kasih ini sedikit aja Mas Amir. Kasih alkohol atau kasih minyak habatus sauda. Lepas ya kan. Setelah lepas, lintah ini, maaf sih bekas gigitannya jangan diperban. Jangan diplester dulu, tapi biarkan ngucur si darahnya. Berapa menit Pak Rahmat? Biarkan ngucurnya 15 sampai 30 menit. Ya. Kalau bisa antum sambil telungkup ya. Ada bolong kecil, ranjang tindakan begitu. Biar jatuh netes, udah lebih dari 15 menit, antum angkat, kemudian rasakan pandangan mata antum. Qadarullah, bismillah, insya Allah, ya, biidznillah. Dengan terapi ini, Masya Allah, sudah ratusan orang sembuh dari silindernya. Dari minusnya. Ya, Masya Allah. Betul. Ini ya. Jadi yang sudah kacamata tebal, ya biiznillah ternyata dengan izin Allah ini terapinya. Pertama kali kami adakan pelatihan lintah di Hong Kong waktu tahun 2016, ya. Kami membawa 200 ekor lintah. Jadi ada banyak para akhwat, ya, para tenaga kerja kita di Hong Kong tempel lintahnya di sini. Sampai banyak yang kacamatanya ditinggal, paham ya? Masya Allah, ditinggal kacamatanya. Ini jumlahnya puluhan mbak-mbak dengan ibu-ibu. Kami sampai segininya ya, Masya Allah. Luar biasa gitu kan. Ya, tak percaya tapi nyata. Itu ya yang nyata karena waktu itu terapinya massal. Ada sekitar 100 orang yang kami terapi. Ya, alhamdulillah. Oke. Next. Ini titik yang kedua. Titik tayang. Lokasi pada pertemuan perpanjangan ujung alis dan sudut mata sebelah luar. Pasti sini pegang. Boleh pegang semuanya Bu. Ini ada di atas ada lakukan ya frontal ya.
tengkorak depan. Tengkorak depan atas, dan ini pelipis. Ini pelipis, ini di ujung pelipisnya terasa ini, maaf. Ya, ini yang kalau orang bertinju mudah terkena luka, mudah terkena robek. Ini mudah sekali robek ini. Makanya kalau antum melihat para petinju-petinju yang paling mudah robek adalah titik pelipis sebelah sini. Pegang di ujung, tekan. Ada yang merasa ngilu, nyeri nggak? Oke, merasa ngilu ya, nyeri ya. Ini bisa dilakukan penusukan. Ya. Oke. Sering sakit kepala sebelah, sakit mata, pening, ya, migrain, pandangan mata sudah mulai ada masalah, sering buram, sering kabur, ya, tak jelas. Sama apa namanya, setiap maghrib dia rabun senja, maaf, rabun senja. Nah, ini bisa terapinya. Tambahkan juga dengan daun kitolot. Lihat di channel YouTube Ana yang pernah Ana posting, daun kitolot. Daun kitolot setiap 5 hari sekali atau seminggu sekali. Ingat, daun kitolot tidak boleh ditetes setiap hari, tidak boleh. Karena bisa membuat iritasi dan menimbulkan kebutaan pada mata. Tuh, jadi tahu ya. Berarti daun kitolot itu cukup seminggu sekali. Yang aman tiap hari ditetes adalah air zam-zam. Ya, yang aman ditetes pada mata adalah air zam-zam. Insya Allah. Nih, ini ya titiknya. Nih. Oke. Dibekam, gimana dengan dibekam? Dibekam titik ini tidak boleh, bahaya. Karena sudah dekat dengan mata. Bekam itu amannya adalah di sebelah sini. Maaf ya. Nah, ini dibekam. Nah, bekam kalau ya ini ya, sebelah sini ya. Nah, ini strategi sekali. Karena bukan hanya pada bagian titik sara keluhan mata saja yang terkena. Tapi juga pada bagian pembuluh darah yang di situ biasanya terjadi pecah pembuluh darah pada serangan stroke. Ya. Insya Allah. Oke. Next. Yuyau. Ya, yuyau. Persis di antaranya. Ya. Persis di antaranya yuyau. Lihat ya. Ini bisa dilakukan terapi lintas Amir. Kita bisa. Nah, ilmu ya daripada kita ikut pelatihan lintas Huwei ya, Huwei sekian juta ini saja. Sederhana. Paham ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti yang boleh pesan lintas boleh sama kami. Insya Allah ya. Minimal 50 ekor. Nanti yang pelatihan 9-10 Januari kita ada bonus lintah. Mas Amir usahakan ikut Mas Amir ke sini. Brebes, niatkan. Oke. Ya. Ini alumni kami Mas Amir sejak 2010 di sini. 2009-2010 di sini. Ya, ikutan karena sayang nih ilmunya ya. Nanti kita kasih bonus terapi lintah dengan berbagai sindrom dan diagnosa juga nanti dengan gurah. Ya. Bagaimana cara meracik gurah, cara melakukan pijat. Karena gurah itu nggak sembarangan digurah, ada teknik pijatannya loh ya Bapak Ibu ya. Agar maksimal mukus dan lendirnya keluar. Itu pun sama. Ya. Yuyau. Indikasinya penyakit mata, mata bengkak, sakit kepala sebelah, mata bengkak karena banyak air mata disakiti sama seseorang. Ini terapinya insya Allah ya. Ya. Yuyau. Ini. Dibekam bagaimana? Jangan. Diusahakan tidak membekam di area dahi. Ya. Kalaupun mau dibekam adalah sampingnya, kanan kirinya. Tapi tengah-tengahnya tidak. Tapi di sini boleh. Nih, boleh. Ini namanya titik yafuk. Ya, ini titik yafuk, titik sini. Ya. Oke. Next. Titik heading. Ya. Sakit lutut, anggota gerak lemah, catat. Pasca serangan stroke, saraf terjepit, ya. Kemudian di situ masalah juga dengan orang yang punya penyakit gula, jadi sudah ada rentan. Kena tremor, kena pula Parkinson, ya. Pemulihan pasca lumpuh. Nah, ini titiknya. Boleh dibekam? Dibekam kurang direkomendasikan. Ya, kurang direkomendasikan.
Kalau mau atasnya lagi sedikit, ambil sekitar 2 jari lagi di atasnya. Di atasnya titik heading, baru bisa dilakukan pembekaman. Nah, nama titiknya di dalam ilmu bekam dinamakan rukbah. Iya, rukbah. Ada yang istimewa, hadirin yang dirahmati Allah. Ini kita berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi pengalaman. Karena ilmu yang Anda dapatkan, alhamdulillah, masya Allah, justru lebih banyak dari pengalaman. Ya, kalau dari pelatihan, dari kuliah, ya, dari training, dari kursus, sekitar 30% ya. Dominannya dari praktek, 70%-nya dari praktek, bertemu dengan kasus langsung. Ya, makanya seyogianya lah seorang trainer itu, seorang pengajar itu dia harus juga seorang praktisi. Jangan hanya teori saja. Jadi suatu hari pada tahun 2011-an kami diundang oleh seorang syekh terkenal ini, masya Allah ya. Dia pimpinan pondok, tidak usah disebutkan namanya. Ya. Dan qadarullah ternyata sudah 3 bulan tidak bisa kemana-mana karena asam urat. Ya, dia tidak bisa kemana-mana karena asam urat. Dibekam sudah, dipijat udah, ke dokter sudah, minum apa sudah, ditusuk akupuntur sudah, segala macam sudah, beres. Ada salah seorang santrinya yang qadarullah ternyata pasien ana. Akhirnya manggil, ya Kang Rahmat bisa ke tempat kami, ke pondok, saya sedang sakit apa? Ustadz, ya dia walaupun satu sudah jadi ustadz. Ini Kang Rahmat asam urat, oke bisa dipotokan? Ini dipotokan. Waktu itu masih zaman BlackBerry ya. Ping. Jadi belum ada WA belum. Belum ada WA belum. Jadi masih zaman BlackBerry. Ping gitu. Nah dipotokan, lututnya bengkak, mata kakinya bengkak. Subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya apa? Ana bawa 8 ekor lintah. Gede-gede yang gemuk-gemuk lintahnya. Ini lintah-lintah jumbo. Bawa juga alat bekam. Datang ke sana, ya pakai motor, lumayan jauh karena di luar kota, ya. Ini lokasi pondoknya Jabodetabek. Datang, Anda diagnosa, Anda lihat lidahnya, nadinya segala macam. Oke, ini dalam keadaan kronis. Dan dia lagi demam, lagi radang, menggigil. Aduh, syukron ya akhir Rahmat sudah datang. Oh ternyata dia sedang dilap sama istrinya. Subhanallah ya, kasihan ini. Ditempelkan lintah gak mau gigit. Ternyata pas lintah gak mau gigit, itu karena sudah disemprot oleh prednison atau apa namanya ya. Pirosikam. Jadi penyemprot anti nyeri. Ya, penyemprot anti nyeri. Lintah gak mau gigit, akhirnya anak minta sama istrinya minta air hangat. Ya, dibasuh, lututnya dengan air hangat, kemudian digigitkan. Digigitkan 4 ekor lutut kanan, pas titik heading ini, catat titik heading ini, 4 ekor ya lutut sebelah kiri. Ingat, Ustadz ini, Syekh ini sudah 3 bulan, tidak bisa kemana-mana. Dimandikan, apapun sudah sama istrinya, sudah tidak bisa apapun. Ya, jadi hanya bisa dia di pembaringannya saja. Oke, gigit, biiznillah, Masya Allah sukses menggigit. Setelah 20 menit dilepas, biarkan ngucur itu lintah. Catat, airnya ngucur, darahnya ngucur itu, banyak itu. Ya, dalam keadaan bengkak, odem, biiznillah kempes seketika. Kanan kiri lututnya. Dan seketika dengan izin Allah dia bisa jalan, Allahu Akbar. Sampai itu seluruh pondoknya takbir seluruh pondoknya itu. Dan ana terapi di lantai 4 waktu itu. Di bawah itu ratusan santrinya sampai takbir mengucapkan apa ya, takbir, tahmid ya, syukur kepada Allah ya, kalimat ya, ucapan-ucapan yang bernada pujian kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Anda pun nggak percaya kok sampai seini gitu, sedahsyat ini. Tentu juga insya Allah dengan bantuan doa para santri. Ternyata titik heading ini untuk yang kasus lumpuh boleh direkomendasikan kombinasi dengan puntur dan terapi lintah. Masya Allah, ini luar biasa. Langsung jalan. Ana teringat pula titik heading ini ada seorang yang jatuh ya
kemudian lumpuh, sudah hampir 2 tahun, suatu hari anaknya ya di dekat ayahnya itu dia main semacam kayak jangka, tahu nggak jangka? Ya jangka ya, yang jangka untuk pelajaran matematika, tahu ya antum ya? Ada bagian yang seperti jarumnya. Oke. Ternyata satu bagian tuh yang tajamnya menusuk persis di titik heading ini. Qadarullah, ini tentu dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Ternyata darah muncrat seketika ayahnya bisa jalan. Berarti ada hubungan yang kuat antara kelumpuhan dengan stagnasi darah, dengan kemacetan darah. Masya Allah, tabarakallah. Ya ini tambahkan pasca serangan stroke, lumpuh, asam urat boleh, tapi bukan di titik yang pas bengkaknya, tidak boleh ya. Ya, ataupun memang staminanya tidak maksimal, sering lemah. Oke. Lanjut. Lan Wei. Ini di bawahnya titik ST36. Nah, indikasinya ada pada usus buntu. Ya. Ini kalau titik ST36 3 jari di bawah lutut, ini 2 jari di bawahnya ST36. Gimana Pak cara menentukan? Sederhana, orang yang punya masalah dengan usus buntu. Mudah ya, mudah sekali insya Allah. Ada pasien yang sudah ada gejala usus buntu, coba suruh tekuk kaki kanannya. Maaf ya, tekuk ya. Nah, kaki kanannya. Kalau dia tidak mampu, ketika ditekuk, sakit, nggak kuat. Ya, maka ada indikasi dia punya masalah. Tapi baru sedikit aja digerakin kaki kanannya, dia tak kuat, merasakan nyeri hebat, ya, sering mual, sering muntah, ya, kemudian nyeri pada selangkangan itu, selangkangan sebelah kanan, berarti sudah pecah usus buntunya. Maka itu harus dibawa ke dokter bedah, dipotong, walaupun usus buntu adalah bagian dari pertahanan tubuh. Mana saja Pak pertahanan tubuh? Ya, pertahanan tubuh yang pertama adalah sinus. Ini titik sinus pertahanan tubuh kita. Pertahanan tubuh yang kedua adalah ini tonsil atau amandel. Ini amandel juga cocok untuk diterapi lintah. Ketiga adalah kelenjar tiroid. Ya. Sinusitis, kemudian tonsil, kelenjar tiroid, timus. Ini timus nih. Nih boleh. Kita cek tubuh kita sekarang bagus tidak? Ya, ini pas timus nih. Lakukannya begini ya, nih ya. Oke, pijat ke bawah. Oke, pijat ke bawah. Agak tekan agak kuat. Sampai pas sejajar dengan puting. Apa sejajar dengan puting? Urut. Tekan lagi, kuat. Ada yang ingin merasa batuk? Ketika ada yang ingin merasa batuk, maka sesungguhnya pertahanan tubuh antum dalam keadaan tidak maksimal. Lagi drop. Dan saran anak dalam keadaan seperti ini, anak tidak menganjurkan antum untuk rapid test. Ya. Untuk tidak rapid test. Karena biasanya ketika di rapid test, biasanya reaktif. Ting. Ketika dia sudah batuk, dia gitu. Berarti imunnya sedang bermasalah. Ya. Imunnya sedang bermasalah. Bisa dibekam, bawahnya tidak boleh. Tapi pas persis di bawahnya, maaf nih. Pas di bawahnya kelenjar tiroid bisa. Ini kelenjar tiroid. Nah, pasti ini boleh dibekam. Ini titik yang untuk kasus asma, TBC, sesak, bronkitis, ya, kemudian nyeri leher, masalah pula, ya, baik hipo maupun hiper, insya Allah ini efektif ya. Ini contoh. Apalagi pertahanan tubuh usus buntu, ya, atau apendik, ya. Ini kalau ada beberapa pendapat tidak ada fungsinya, salah. Robbana ma khalaqta haza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semuanya ini sia-sia, termasuk keberadaan usus buntu di dalam tubuh kita. Ada fungsinya, insya Allah. Oke, next lagi. Titik fafung. Ya. Lokasi di sela-sela jari kiri kanan 8 titik. Nah, ini ya. Titik fafung. Ya. Beri-beri
kemudian asam urat, pasca serangan stroke, saraf terjepit, kaki tangan sering kebas, Parkinson tubuh tidak bisa dikendalikan, mirip seperti kayak tremor, tapi lebih parah seluruh tubuhnya, bengkak pada punggung kaki, ya. Kemudian ini cedera pula. Insya Allah pas pada tanggal 9-10 anak akan share bagaimana menangani terapi yang keseleo ya. Yang keseleo seperti apa, kerak ini sayang kalau tidak dibagikan ilmu ini, serius. Ini jangan sampai ilmu ini hilang. Ya, ini harus ada generasi ilmu pun dimanapun berada. Serius ini. Bagaimana menangani yang keseleo, engkel kaki, patah tulang sebagainya ya. Insya Allah. Oke. Oke. Titik cien. Ya, cien. Lokasi perlakukan samping lutut. Samping lutut dalam. Ya. Lutut sakit, dingin, lumpuh. Ya. Oke. Ini titik-titik istimewanya. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah jangan khawatir, akan Anda share materi ini. Ya. Oke. Meridian lainnya ini dihafalkan saja. Oke. Oke. Ini titik tadi ya, titik hegu tadi ya. Sudah. Terletak di puncak otot antara tulang telunjuk dan ibu jari. Ini bisa pula untuk ibu-ibu yang sering sakit saat sedang datang bulan, atau di bahasa medis namanya des minor. Ya, sering sakit saat datang bulan. Tusuk aja, Bu. Ya. Kemudian ini pun bisa ya yang punya masalah saat sedang mahnya kambuh atau sedang mabuk di perjalanan. Ketika mau muntah ya. Wah, cari keresek untuk cari muntahan, pusing. Maka tindakannya nih, tekan aja. Tekan. Nah, tekan kanan kiri. Tapi yang kanan lebih sakit ketimbang yang kiri. Ya, yang kanan lebih sakit ketimbang yang kiri. Oke. Ini titik lambung, ya ST36 tadi. Ya. ST36. Ya. Ini sakit perut, dada penuh, ingin muntah, jenutnya kentang, selaput lidah kotor, sering sakit-sakitan, ya, merasa tubuh sering lemah, ya, pertahanan tubuh tidak fit dan sebagainya. Ini adalah titik ST36. Ditusuk boleh, dibekam juga bagus. Kalau dibekam boleh runut dari atas lutut hingga ke bawah. Insya Allah. Ya. Kemudian pas di ujung jari, titik usus besar 11. Coba pegang semuanya ya. Pegang semuanya. Ada yang saat dipegang sakit sekali enggak? Nah, ini kalau sakit sekali, ini ada masalah dengan saraf-sarafnya ya. Saraf-saraf dan pertahanan tubuh. Coba pegang. Ya. Ada yang merasa ngilu hebat, pasti pojok ini dah. Nih, ada ya. Yang di slide ini. Oke. Ini titik ST36 ya, Masya Allah tuh termasuk titik untuk awet muda ya. Titik usus besar, mengatasi pegal, angin, alergi. Ingat yang sering alergi? Alergi, mau makan siput, dia udah takut duluan. Takut. Pas makan siput, nyata bengkak seluruh tubuhnya. Wah. Atau gatal hebat ya. Masya Allah ya. Nah ini ya titiknya. Ini ada titik lain lagi ya, titik limpa. Oke, masih panjang, nanti bisa dibaca saja. Nah ini ada penting ya, asma, nih ciri kasus penyakit ya. Titik lambung, titik paru-paru 5, titik paru-paru 7. Nah jantung oke. Nah teknik penusukan. Ini teknik penusukan. Manipulasi. Ini ada yang untuk pasien yang dia kondisinya lemah. Ada pasien yang kondisinya kuat. Yang lemah ingat baik-baik. Ditonifikasi, dikuatkan, dibangkitkan, dipanaskan, dimove-kan. Ya.
Oke, yang kuat, yang berlebih, yang ekses maka dilemahkan. Ya, dilemahkan. Ya. Nih, pasien dengan sindrom Su atau biasanya Yin kondisinya. Defisiensi Yin. Lemah itu dikuatkan. Ya. Bisa ya. Nyambung nih, beberapa indikasinya orang yang lemah. Biasanya juga kalau dalam ilmu medis namanya dia kondisinya dalam keadaan anemia. Mukanya pucat, kemudian bibirnya pecah-pecah, kulitnya kering, ya, matanya sendu, ya, bicara sering tidak connect, sukar untuk tersenyum. Mohon maaf ya. Ini bagusnya sebelum dilakukan teknik manipulasi tonifikasi maka dirukyah dulu. Ini biasanya dia terkena gangguan jin. Biasanya kayak gitu. Pasien seperti itu coba. Pasien seperti itu langsung ditanya. Ibu punya masalah apa? Ya, Ukti punya masalah apa? Tidak. Ya, sudah langsung reaksi ya. Ya. Ini hampir tiap hari ya di kondisi di rumah sehat kami ya. Jadi kita seimbang antara pijat, bekam dengan rukyah. Pijat, bekam, rukyah hampir seimbang. Serta pemberian herbal ya. Klien-klien. Akupuntur malah tidak terlalu sering. Ya, yang sering itu 3 itu. Bekam, rukyah, pijat ya. Pijatnya kombinasi apapun ya. Ya, apalagi ya. Nadinya lemah tadi. Ya. Ketika telapak tangan digenggamkan, lambat dia. Ya. Kuku ditekan, lambat kembali. Lidahnya pas dibuka tipis, pucat, dan bergetar. Catat. Lidahnya tipis, pucat, ya, tipis laputnya dan bergetar. Suaranya parau. Namanya siapa gitu? Darno gitu ya. Namanya siapa? Eli. Namanya siapa? Yuli. Namanya siapa? Budi Ono. Keluar itu namanya ya. Namanya siapa? Seger gitu kan ya. Namanya siapa? Ini ternyata ada Bu Indri ya. Namanya siapa? Ada Ari ya. Namanya siapa? Ode. Ya, sudah. Ini dibacakan jadi langsung reaksi. Ya. Suruh ngisi kuesioner. Ternyata banyak. Ya. Oke. Lanjut, berbeda dengan teknik sedasi, teknik pelemahan. Ya. Pasien-pasien yang kondisinya dia strong, kuat. Suaranya gagah. Mukanya merah pucat. Mukanya merah berminyak. Wah, ya. Siapa namanya? Wah, langsung dia spontan. Namanya Asep. Namanya siapa? Aji. Wah. Kalau ahwatnya siapa? Namanya siapa? Mira. Wah. Nadinya sama, nadinya kuat. Nadinya kuat, kemudian detakannya cepat dan di permukaan. Lidahnya apa? Lidahnya tebal merah. Ya, matanya. Maka pasien semacam itu bisa langsung dibekam. Catat ya. Di akupunturnya diakhirkan. Setelah dibekam baru diakupuntur. Ya. Titiknya mana? Titik yang dipakai untuk membekam tadi, titik persamaan. Kalau dia dibekam pada titik umum mugitnya, maka titik bayhuinya yang ditusuk dengan akupuntur. Ya, seperti itu. Insya Allah. Nih, sama. Lihat. Teknik penusukan untuk menguatkan. Penusukan pada saat ekspirasi, saat-saat bernapas. Dicabut pada saat inspirasi, pada saat tarik nafas. Cabut. Ditusukkan cep. Tadi ya. Saat mencabut, kapas ditempel sesaat sebelum jarum dicabut dari kulit. Bekas tusukan langsung ditutup dengan kapas. Penusukan diputar ke kanan. Ya. Oke. Lanjut. Teknik sedasi. Melemahkan kondisi yang ekses, yang strong, yang kuat, terlalu panas, ya, terlalu yang. Penusukan pada saat inspirasi, pada saat tarik nafas.
Ya. Apais mau ditusuk nggak, Apais? Mau? Sini. Ini ada anak saya. Anak saya yang paling besar ini. Faiz Abdullah. Ya, yang kemarin baru ikut ujian Twina Sinse di Solo. Sini A. Duduk. Ini teknik untuk melemahkan. Contoh ya. Ini pakai alkohol dulu. Karena akupuntur basisnya adalah medik ya. Ini supaya matanya gini ah. Oke. Lagi-lagi jarumnya diskusable. Jarumnya sekali pakai. Penusukan saat tarik napas. Tarik napas. Ditusuknya, lihat ya, pada titik yintang. Ya tadi ya, ditusuk pada saat tarik napas. Cerep. Ya, dicabut saat ekspirasi, saat buang napas. Ceng. Saat mencabut, jarum langsung dicabut dari kulit. Bekas tusukan dibiarkan terbuka beberapa detik sebelum ditutup dengan kapas. Penusukan diputar ke kiri. Ini untuk melemahkan. Ya, berarti ke kiri. Kalau di arah kita berarti ke kiri ke sini. Ya, dilemahkan. Oke. Penusukan berlawanan dengan aliran Qi-nya. Lama penanaman jarum akupuntur boleh lebih dari 10 menit. Jadi sampai 4 hari pun boleh. Tidak lah ya. Paling 10 menitan saja ini ya. Nah ini contoh teknik sedasi. Berbeda dengan teknik tadi, berarti ini berlawanannya. Ada teknik sedasi, ada teknik tonifikasi. Oke, ini dicabut saat sedang apa? Buang napas. Buang. Oke. Cabut. Ya, biarkan beberapa saat baru kemudian tutup. Oke. Silahkan nak, ke sana lagi. Syukron. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oke. Lanjut. Waspada saat menusuk beberapa titik-titik rawan. Ada ST12. Karena saat ditusuk nanti si Charlie-nya marah ya. ST12. ST12 kan terkenal ya. Biarkan aku untuk mencoba. Nah itu ya. Di antara belikat, antara jantung. Ya, kemudian kepala, perut bagian bawah, di bawah pusar terutama. Ya, daerah yang dilewati terdapat pembuluh darah yang penting. Ya, terutama di daerah kelenjar limpatik. Titik-titik lipatan. Pada titik su belakang dan mu depan tusukan miring dan jangan terlalu dalam. Nanti bisa dibaca karena kalau dibahas cukup panjang materi ini ya. Oke, next saja. Oke. Kegawat daruratan. Bila terjadi akusok, pingsan karena penusukan. Nah, ini ya. Yang dulu pernah alami ketika menusuk seorang guru ya, 10 tahun yang lampau. Cabut semua jarum. Tidurkan pasien dengan posisi kaki lebih agak tinggi, longgarkan pakaian. Kemudian beri moksa pada titik bayi hui, titik umum mugit. Kasih moksa. Moksa apa ya? Moksa itu semacam seperti ada ini, apa namanya itu teh? Semacam kayak obat nyamuk, tapi isinya adalah ramuan rempah-rempah dari Cina ya. Ketika dibakar, harum dan ini dia untuk menghangatkan. Ini bisa kategori sebagai untuk tonifikasi untuk penguatan ya. Insya Allah. Baik. Bila pingsan bukan karena penusukan, tidurkan pasien pada posisi kaki lebih tinggi, longgarkan pakaian, takip GF26 ya dengan kuku ibu jari. Lihat sini titik-titiknya. GF24, PC9 bisa juga dengan moksa pada GF5 dan ST36 yaitu pada titik di bawah ya. Titik 20 dan titik ST36. Bisa bantu dengan terapi rukyah ya. Biasanya seperti itu ada reaksi. Apalagi kalau sebelum ditusuk kita bacakan doa-doa kesembuhan, biasanya reaksi. Oke, ya.
Rasa baal, pegal, ngilu pada daerah penusukan. Tanda-tanda deci ya. Rasa seperti bekam pada sekitar daerah penusukan, rasa seperti kesetrum ya, seperti kesemutan, dan kulit daerah penusukan seperti agak kebiru-biruan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini waktu kita sampai jam 10 ya, karena besok qadarullah ana masih ada agenda lain. Oke. Maaf Ustadz, itu yang disebut apanya Ustadz pas jidat, apa sebelahnya? Ini pas jidat. Kelihatannya Bu ya. Nanti di share pada materi ada. Ini titiknya di sini. Persis di sini. Nah, ya. Melenceng 1-2 mm nggak apa-apa. Nggak tidak mengakibatkan apa-apa. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau konsultan. Perut sebelah kiri paling bawah ditekan sakit. Udah 1 mingguan. Pinggang sebelah kiri juga kencing. Rasanya anyang-anyangan. Kira-kira keluhan apa? Dari kemarin yang Ana belajar tentang TSI, terapi senam Indonesia, kombinasi dengan PAJ, dan diagnosa saraf tulang belakang. Nih ya, Mas Seger ya. Itu ada indikasi masalah pada tulang ekor. Tulang ekor yang mengganggu kinerja kandung kemih. Ingat baik-baik. Saluran uretra laki-laki lebih panjang ketimbang perempuan. Jadi dari kandung kemih ke penis itu laki-laki panjangnya adalah 20 cm. Perempuan hanya 4 cm. Ya. Sehingga potensi gangguannya lebih tinggi pada laki-laki. Salah gerak, salah tidur, jatuh, pasca jatuh, trauma dan sebagainya, maka ini berpotensi, Mas Seger ya. Potensi. Gimana terapinya? Ini sebetulnya Ana harus lihat dulu. Antum posisi kakinya yang jatuh kaki kanan atau kaki kiri. Yang kendor kaki kanan atau kaki kiri. Ya, yang lebih tegak kaki kanan atau lebih kiri. Seperti itu. Jadi inilah pentingnya kita diagnosa sebelum terapi. Ya, insya Allah. Jadi tidak boleh sembarangan. Bisa dibekam? Belum tentu. Jangan dulu main bekam. Ya, belum tentu bisa main bekam. Tusuk akupunktur? Belum juga. Ya, belum bisa main ujuk-ujuk tusuk belum. Itu kita perlu dulu penegakan diagnosa ya. Oke. Lanjut lagi ya. Pada bawahnya Ustadz sinergikan dengan ruqyah akupunktur di titik apa? Semua titik bisa. Ingat Hilman. Semua titik bisa. Semua titik dengan ruqyah bisa disinergikan. Catat. Semua titik akupunktur disinergikan dengan ruqyah insya Allah bisa. Ya, insya Allah sangat-sangat bisa. Ya. Oke. Jangan lupa kita sebelum melakukan terapi, ideal kita berwudu dulu, baca ta'awud, baca doa perlindungan. Ya, insya Allah. Oke. Ada Mas Hajirin, Ustadz ada pasien saya tadi tumitnya seperti itu ketika berjalan. Bagaimana mengatasinya tumit saat berjalan? Ini bagusnya dia berjalan, jalannya ideal dikasih contoh ya. Dikasih contoh nanti ada beberapa video Ana kalau nggak salah ya di YouTube. Jalannya begini deh, tep. Si tumit duluan, tumit yang sakit maka langkahkannya lebih panjang, lebih lebar. Dan ketika dia ke bumi maka menghujam tumitnya, dem. Itu yang Ana lakukan ketika Ana dulu hampir lumpuh. Ketika habis terapi klien di NTB, selepas nyebrang dari Pulau Sumbawa Besar ke Pulau Lombok, ya pas mendarat di Pelabuhan Kayangan, 4-5 langkah setelah mendarat dari kapal peri itu, anak tiba-tiba sakit hebat dan hampir nggak bisa berjalan. Nah ini dipaksakan melakukan terapi seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, biiznillah. Dengan izin Allah bisa kembali normal. Oke, ya. Dibekam belum tentu. Jangan main langsung bekam dulu. Iya. Kalau pasiennya catat, kalau pasiennya diabetes, ingat. Pasien diabetes nggak boleh dibekam dari mulai paha ke bawah, nggak boleh. Dia beresiko. Iya. Oke, seperti itu. Ini Mas Segar makan apa ini? Nggak bagi-bagi? Ya, daharan Mas Segar, hei. Oke, lanjut. Hamka,
Parikokel bisa gak diterapi? Parikokel dengan izin Allah sangat bisa diterapi lintah. Apa parikokel? Parikokel ada varises pada buah zakar pria. Ya. Parikokel ada varises pada buah zakar pria sehingga spermanya hancur. Ya. Sehingga spermanya hancur. Nah, hingga orang yang punya masalah parikokel biasanya dia infertil dia, ya. Dia infertil, susah untuk membuahi sel telur istrinya. Maka nah insya Allah nanti anak akan kasih teknik nih Hamka bila nanti bisa datang di tanggal 9-10 Januari ya. Anak kasih titiknya. Ingat, antum dengan izin Allah afwan ini. Terutama yang terapis-terapis ikhwan. Antum akan banyak bertemu nanti dengan pasien-pasien parikokel lah. Karena pasien-pasien parikokel banyak sekali. Yang ahwatnya akan bertemu dengan pasien-pasien perempuan yang suaminya parikokel. Yang suaminya parikokel. Karena banyak sekali ini yang parikokel. Lihat searching di Google. Sakit parikokel pada pria dewasa. Wah, akan banyak sekali fakta-fakta yang terjadi. Solusinya apa? Rumah sakit dioperasi, diputus gitulah. Si yang varisesnya itu disambung lagi. Ya, berhasil belum tentu, putus sudah pasti. Nah, insya Allah dengan terapi lintah nanti bisa. Ya, insya Allah. Oke, ya. Video tutorialnya ada Kang Arham? Ada. Kan sudah ada di grup Telegram. Berarti antum kurang menyimak di grup Telegram sudah Anda share tutorial cara menusuk, ya, cara menusuk jarum. Oke. Ini dari Mas Darno, ibu saya kedua kakinya nggak bisa ditekuk. Kira-kira penyakit apa? Bisa karena osteoartritis radang lutut. Coba antum lihat Mas Darno pada tutorial YouTube Ana. Penanganan sakit lutut. Ya, insya Allah itu efektif. Ya, insya Allah. Kemudian, ini sudah mendekati jam 10. Ya. Orang stroke apa bisa dibekam langsung? Orang yang stroke jangan dibekam, jangan diakupunktur langsung. Orang yang stroke itu bagusnya adalah insya Allah di ruqyah dulu dan tazkiyatun nafs. Karena orang yang stroke biasanya punya permasalahan dengan psikologis dan sensitif. Baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kajian pada malam ini tak terasa sudah 2 jam ya. Allah berikan kelancaran, kemudahan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, bisa kita amalkan. Dan insya Allah kita belajar tiada henti ya. Utlubul ilma walau bisin, utlubul minal mahdi ilal lahdi. Pas dari lahir hingga sampai ke buayan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.